setidaknya semua orang bisa ikut gitu, kayak makan kerupuk, balap karung gitu-gitulah. Gak ada lomba-lomba kayak gitu. Ada, tapi tahun ini di SD Al Kamil itu ada. Oh, ada. Biasanya kamu Dan ikutan nggak? itu cuma dan itu cuman SD Al Kamil doang yang begitu. Oh, hadiahnya biasanya apa tuh? Nggak tahu. Oh, kamu nggak pernah ikutan? Belum. Oh, Aku udah tidak. belum. Aku aku dipilih terus pas pas siapa yang baca Umar Umar kenceng Nggak, banget. kakak kira tuh kamu tahun lalu ikut gitu, terus tahu hadiahnya apa? Enggak. Tahun lalu nggak ada. Oh, Nggak ada nggak ada. begitu. Nggak ada lomba. Kalau kakak sih ahli dalam balap ini, kelereng. Kalau kamu tahu nggak, pakai sendok tuh ada kelerengnya tuh. Iya, Yang digigit tuh sendoknya tuh. udah tahu. Ya, jadi seperti itulah nanti akan libur panjang ya. Jadi mulai Sabtu ya, Maya. Jadi Sabtunya kan libur tuh, Minggu libur, dan Senin 17-an. Jadinya lumayan lah ya, 3 hari liburnya gitu. Lihat, kalau Dan Senin 17, apa? kalau Senin 17, Oh iya, maksudnya kan yang Senin. tanggal 18 libur gak? Enggak lah, kalau 18 masuk lagi kayak biasa. Kelamaan nanti kamu malah Enggak, males sekolah lagi. enggak lah. Apaan orang enggak? Kan Ada kamu kemarin itu, udah libur sebulan, masa kamu ada nggak eksamen kenyang? kelas 6. Enggak, maksudnya kamu kan udah libur sebulan kemarin. 3 minggu ya, udah nggak kenyang emang. Hmm, Oke, kita balik lagi ke topik kita di kelas hari ini. Jadi, selamat datang kembali di kelas ya, Mar ya. Dan seperti yang minggu lalu kakak bilang bahwa hari ini adalah hari yang lanjutin. spesial. Eh, Kenapa? Karena hari ini adalah hari terakhir Umar melaksanakan kelas di Visual Programming Algonova. Wow, keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong buat kamu nih. Buat eh, kita, buat kita. Kenapa? Karena ya kita udah melakukan perjalanan yang sangat panjang ya. Waktu itu kamu panjang join banget. panjang banget pasti. Kamu waktu itu join di bulan awal-awal tahun 2026 lah kayaknya ya. Januarian lah kamu. Dan sekarang udah Agustus, which is udah Ya, 8 bulan. Januari. Jadi kamu udah 8 bulan ikut kelas private visual programming ini. Dan pastinya banyak yang berubah dari diri kamu ya. Kamu pastinya udah jago lah ya main Scratch dibanding teman-teman kelas kamu yang gak ikut Belum. eh, apa namanya kursus visual programming ini gitu. Tapi bedanya kalau Alah, Scratch kata siapa, Kak? emang di kelas kamu pada Eh, bisa mereka main Scratch. Kalau mainnya mungkin bisa, tapi kalau bikin gamenya kan nggak bisa mereka. Kalau kamu kan harusnya bisa tuh. Ya bukan. dong. Mereka itu, oh iya ya. Ya mereka Mereka tuh kan maksudnya kayak teman-teman coding kamu di yang kelas ini. nih, teman-teman kamu di SD, teman-teman kamu di SD maksud kakak. Iya, tapi katanya ada yang itu. Ya kalau ada yang ikut kelas online kayak kayak Umar juga ya wajar dia bisa gitu ya. Tapi kan pasti nggak banyak. Cuma Umar sama mungkin ada satu dua teman Umar yang ikut kelas bikin game online kayak gitu kan. Pasti nggak banyak lah kakak yakin. Nggak bakal semuanya lah. Nggak bakal sekelas ikut gitu. Banyak pastinya perubahan lah di diri kamu ya. Kamu pasti lebih pede kalau bicara tentang Scratch. Karena kamu banyak banget pengalaman berbicara kalau berbicara tentang Scratch ya, kita udah menamatkan berbagai modul dari mulai modul game, animasi, logika, dan lain-lain. Nah, di modul hari ini ya, di modul hari ini kita akan bahas apa? Nanti di hari ini kakak juga nanti akan bikinkan sertifikat buat kamu sebagai bukti bahwa kamu pernah ikut kelas visual programming online di Algonova. Jadi nanti kamu bisa pamerin tuh kalau aku bisa Scratch itu ya karena aku pernah Nggak ikut mau, kelasnya mau, gitu ya. nggak mau. Takut, takut dibilang sombong sama Wah, ya, pamer. ya bagus. Tapi kan ini maksudnya sebuah pencapaian. Kalau ini mah pamer pencapaian yang di bidang prestasi seperti ini mah sombongnya tuh sombong yang bisa dimaafkan lah ya. Sombong itu yang penting jangan harta ya. Kalau sombong skill itu kayaknya perlu deh ya. Tapi aku nggak mau. Ya kalau kamu gak Takut, mau bagus.
nunggu Yang nunggu orang lain tahu nggak sengaja. Oke, jadi hari ini kita bahas dulu sedikit tentang presentasinya. Kebanyakan kita paling cuma membacakan materinya hari ini apa, tapi untuk hari ini agak banyak ya apa namanya rangkaian kita hari ini di dalam kelas. Yang pertama kita akan jelasin dulu materinya sedikit ya. Nggak bakal banyak. Lalu nanti kita akan mengerjakan lagi listen 36 ini yang terakhir ya. Kalau kamu nanti buka kamu pasti shock karena soalnya banyak sih sebenarnya. Cuman kita nggak perlu ngerjain semuanya. Lalu yang terakhir nanti kakak akan memperkenalkan beberapa kelas yang bisa kamu pilih ketika tamat dari visual programming ini. Walaupun kakak udah tahu kamu lanjut ke Roblox pengennya ya kan, tapi nggak apa-apa karena tugas kakak menjelaskan aja ke kamu gitu. Oke, katanya di sini adalah hari kelulusan. Ya, jadi memang hari ini memang kalau secara di sekolah nyata Umar lulus gitu ya. Ini tuh kayak semacam kenaikan kelas gitu lah ya. Umar udah lulus, sudah menamatkan dari, semua dari tugas. Yang minggu lalu kamu masih inget gak kamu bikin game apa tuh minggu lalu tuh? iya yang game ini Game apa? Kita nyebutnya apa? Game apa? game anomali kotak. Wali kotak. Game Mage atau labirin gitu ya, Mage. Karena kan kita pilihnya tipe Mage. Kamu bikin rintangan, kamu bikin logika level. Walaupun kita kan konsepnya bikin 3 level ya. Dan kemarin baru selesai 2 sebenarnya ya. Tapi kamu kan udah tahu cara bikin levelnya gimana. Nanti boleh disambungkan aja. Dan hari ini nanti kita akan upload tugas kamu yang kemarin ke Halp of Fame ya. Karena minggu lalu nggak cukup waktunya. Oke, lanjut. Nah, maksudnya kembali ke bumi itu apa, Umar? Jadi pada pertemuan pertama, kalau kamu masih ingat, tapi kakak yakin kamu masih lupa kayaknya ya. Di pertemuan Hah? pertama, kita itu sebelum mengerjakan berbagai modul di Algonopa, ceritanya kita itu adalah seorang asisten dari Oh seorang iya, profesor yang akan asisten dari meneliti planet Mars. Planet apa? iya, tahu. Ingat Kamu planet yang melintasi planet Mars. Nah, perjalanannya itu ada di 8 bulan. Nah, 8 bulan itu mereka meneliti. Nah, sekarang ya. mereka kembali ke bumi. Betul, kurang lebih ceritanya seperti itu. Jago, berarti kamu masih ingat lah ya ceritanya ya, padahal udah 8 bulan yang lalu. Nah, jadi betul, secara ringkas yang kamu bilang tadi betul. Jadi intinya pas di awal kelas kita tuh tergabung dalam sebuah tim yang akan ikut sama Profesor Andromeda namanya ke planet Mars. Nanti di planet Mars kita menciptakan berbagai robot ya, yang mana dalam aslinya kita menciptakan berbagai game gitu ya. Ya di modul-modul yang udah kita lewati dan sekarang di akhir modul kita kembali lagi ke bumi dan disinilah pelajaran yang akan kita bahas yaitu meringkas apa yang telah kita pelajari. Jadi selama di planet Mars ini selama 8 bulan ini kita ngerjain apa aja. Nanti kita ringkas. Lalu membawa Kepler kembali ke bumi. Kepler itu siapa? Kepler itu adalah robot-robot yang apa ya? Sebenarnya kalau diceritanya Kepler itu ya robot kuning ini nih. Nah, ini Kepler nih, asisten lah ya, asistensi profesornya. Lalu mempresentasikan proyek kita. Tapi karena kemarin udah presentasinya, jadi hari ini full kita meringkas apa yang kita pelajari aja. Nah, apa namanya? Jadi seperti itu materi yang ini sisanya nanti kita tinggal memilih ringkasan. Nah, jadi ini kalau kamu lihat ada 12 soal ya, Mar ya. Nah, dari 12 ini, tenang aja, kamu nggak usah ngerjain Ini semuanya. Kamu tinggal pilih aja satu atau dua. Kalau waktunya cukup, nanti kita tinggal pilih dua. Ini pasti bagi kamu gampang sih ya. Ini kita tinggal menentukan rasio sudut aja sih. Kalau yang ini gampang ini soal-soalnya. Oke. Nah, untuk sekarang silahkan kamu login dulu ke Algonopanya dan dibuka listen 36. Sebelum nanti kakak akan menjelaskan terkait pelajaran yang bisa kamu ambil setelah tamat dari kelas visual programming ini. Coba Umarnya bagi layar kayak biasa. Kakak langsung arahin di layar kamu aja. Kak. Mana? Nice. Nih.
Nah, ini game yang kemarin ini mah. Nanti kita publikasikan game ini, kita Iya, publikasikan tapi apa? ini kan yang ketiga ituan, Oh, level yang ketiga maksudnya yang world apa? level yang ketiga belum. Bentar, putus-putus suara Umar ini. Level yang ketiganya belum. Ya udah nggak apa-apa. Takutnya kita terlalu membuang banyak waktu di listen ini padahal ini listen yang minggu lalu ya. Nggak apa-apa dua level. Walaupun di planning pertamanya kita tiga level, tapi setidaknya kita udah mencapai lebih dari setengahnya yaitu dua level. Nanti kalau ada waktu, tapi kayaknya sih nggak bakal Hmm. cukup ya kalau nambahin level ketiga ya. Kita nanti langsung Iya. upload aja ke Halk Opem yang ininya. Kita nanti langsung upload aja ke Halk Tapi ini Opem. gimana? Ya udah ini kembali aja. Kamu bukannya listen 36. Ini nggak bisa kembali. Emang nggak bisa kembali? Masa sih? Nih ke sini nih kembalinya yang atasnya nih. Nah, ke situ. Nah, kembali lagi. Nah, buka listen 36. Nanti kalau ada waktu kita bisa nambahin level 3-nya. Kalau nggak ada berarti kita langsung upload aja ke Halopem. Kita klik nomor 36-nya. Nah ini udah aku klik nggak bisa. Coba di refresh dulu webnya. Refresh dulu webnya. Yap, betul. Pas banget ini. Nah, bisa tuh. Nah, kamu pilih ya. Kamu pilih mau dikerjainnya yang mana nih? Kayaknya ini kamu nomor satu udah dikerjain tah? Kok udah 4/6 sih? Oh iya, kamu udah dikerjain ya. Ah, Iya. tapi belum. Untuk soal yang utamanya belum. Oke, nggak apa-apa. Nah, Oh gimana kira-kira iya. mau ngerjain yang ini? Apa mau yang mana? Pilih dua aja lah. Kayaknya dua cukup deh waktunya. Ya udah satu aja dulu deh. Pilih yang mana? Coba kamu kembali lagi pilih yang mana? Apa mau yang ini aja yang dikerjainnya? Enggak. Oh, ini kapten tadi ya. Mm-mm. Lihat asisten kapten ya. Sebenarnya nggak bakal jauh-jauh beda secara logika pengerjaannya karena di sini kan listen terakhir kita ibaratnya tuh meringkas pengetahuan logik yang udah kita dapetin nih dari 8 bulan membahas modul. Di sini nanti kamu akan bermain cara membaca arah gerak robotnya, memakai sudut apa gitu ya. Contohnya ke kiri itu sudut apa yang perlu dipakai, ke atas sudut apa yang perlu dipakai gitu ya. Itu kan mengetes yang sering kita pakai tuh kalau bikin game tuh. Nah, Kakak mau tanya dulu sebelum, oke kita ngerjain yang ini aja ya. Fix nih ngerjain yang ini aja. Bentar, aku pengen lihat. Ini Oh ya udah, tuh sok di review dulu. Tapi ada beberapa soal yang memang si kristal ini agak kurang apa ya, kurang relevan lah untuk kita kerjain lah ya. Kristal ini nih di nomor lah, berapa ya? Nah ini nih, yang ini nih, yang ini kurang relevan untuk kita kerjain sih kalau yang ini ya. lah kenapa? Karena yang ini logikanya berbeda dari yang sering kita bikin gamenya gitu. Kita kan seringnya bikin game yang bermain tentang sudut ya. Kalau yang ini nggak bermain tentang, bukan sudut, maksudnya derajat gitu ya, sumbu, sumbu maksud kakak bukan sudut, sumbu, sumbu X sama Y. Kita terbiasanya bermain memanipulasi angka sudut X dan Y. Kalau yang ini sih memang sama, cuman gimana ya beda. Kakak nggak rekomen sih kalau yang ini intinya. Oke, yang ini aja lah, Yang kapten. yang nomor satu aja nih. Iya, Oh, oke. Oke, kalau yang mau nomor satu oke. Nah, kakak mau tanya dulu nih, Mar. Ini kan robotnya harus gerak mengikuti jalan yang udah ada. Nah, kalau robotnya pengen ke bawah, itu pakai sumbu Y apa sumbu X? Kalau ke itu bawah. kalau ke Kalau ke bawah pakainya um, sumbu Y apa sumbu X? Kamu ye, inget gak? Hah? ye. Betul, mantap. Kalau ke kanan, pakai sumbu apa? Kalau Kalau ke ke kanan, kanan X. sumbu sumbu X, betul. Kalau ke atas, pakai sumbu apa? Ye. Betul. Nah, berarti kamu secara fundamental udah paham apa yang perlu sumbu Nih, apa yang perlu kamu pakai untuk menggerakkan robot ini, ya. ya aku Seperti udah itu. tahu nih. Jadi Nah, X, Y, X.
Betul, tapi penyusunan kodenya di sini mudah banget. Kamu tinggal lihat nih, coba deh kamu ganti nih. Ini kan udah ada nih, mengundurkan diri itu artinya ke bawah ya. Ini tuh maksudnya mengundurkan diri itu artinya ke bawah dia tuh, kayak mundur diri aja ke bawah gitu. Coba kamu ubah Y-nya sebesar berapa deh, angkanya kira-kira aja, supaya robotnya gerak ke bawah sini nih. Jangan sampai nabrak ini ya, jangan sampai keluar jalur gitu. Coba kamu masukin deh angkanya. Oke, 5. Coba jalanin. Kenapa malah ke atas? Kamu tahu nggak alasannya? Bukan ke bawah. Iya, karena ini Kenapa? Y. Iya, Y-nya kenapa? Ya, itu. Aku tahu. Coba kenapa Ke tuh? bawah itu minus. Betul, minus. Ke bawah itu minus. Nice. Nah, ini 5. Kalau kamu jalan, ini kepalanya masih nabrak sini nih, Mar. Artinya nilainya kurang ya. Kepalanya tuh jangan sampai nabrak nantinya kalau mau ke depan. Jadi nilainya kurang, jangan 5. Oke, 6 dicoba. Boleh sih ya 6 ya, tapi kayaknya terlalu mepet deh. 7 lah berarti ya. Oke, 7, mantap. Nah, ini Ngapa? udah pas, udah pas. Sekarang tinggal kamu pikirin kode untuk jalan ke kanan. Kakak kasih clue. Kamu tinggal duplikat kode yang mengundurkan diri ini, lalu ganti ubah Y-nya jadi apa tuh? Supaya dia geraknya ke kanan. Nah, kenapa diduplikat? Karena prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Yang membedakan cuma ubah Y dan ininya aja yang bikin dia gerak ke kanan, ke atas, ke bawahnya cuma sumbu yang warna Sebelah sini birunya kan? aja. Jangan di situ. Udah bener. Tadi langkah ke kanan kan. Kan kita akan jalan ke kanan si robotnya. Nah, tapi kalau ke kanan itu emang pakainya sumbu Y. Gitu kan? Pertanyaannya kan. Artinya Y ini harus kamu ganti menggunakan sumbu apa? Nice, gitu. Kamu perlu kira-kira lagi nih. Eh, Kira-kira lagi supaya si robot sampai sini, angka berapa yang kamu oh, butuhkan? dua begini 7. Berarti kalau 2, 14. Wah, mantap, mantap. 14. Coba jalan nggak dia? Nah, nggak jalan. Coba kamu cari tahu kenapa ini nggak jalan. Hah? Kamu lihat bendera hijaunya ada di mana dan di bendera hijaunya ada apa tuh? Kamu lihat bendera hijau ada di sebelah mana dan lihat di bendera hijaunya ada Ih, apa? Nah, ada yang kurang nggak? Pasti ada yang kurang di situ. Apa yang kurangnya tuh? bentar. Lihat dulu. Ada yang kurang di situ. Apa yang Hmm. kurangnya? Nah, udah nih. Nah, jadi prosedur ya, ingat ya, kan kita sering tuh pakai prosedur supaya memudahkan kita dalam memanage kodenya. Jadi nggak satu kode disatuin semua, wah, panjang banget sampai berapa meter mungkin nanti kodenya ya. Ya, Makanya dibikin prosedur kayak gini. Nah, sekarang kamu tinggal Kak. pikirin cara dia naik. Nah, kakak nggak bakal ngasih tahu sama sekali nih untuk cara naik nih. Silahkan kamu pikirkan. Aduh, ngapain tuh? Ah, Itu ngapain dijadiin finish? Back. eh, Waduh, diedit, coba diedit bisa nggak di ini di ando, klik editnya bisa di ando nggak sih? Perasaan nggak bisa deh. edit mana? Itu tuh Edit, klik edit, nah edit. ya klik. Nah restore, klik restore. Wah nggak bisa ya. Ya udah, mending kayak tadi aja. Pencapai finishnya hapus, duplikat lagi kayak tadi. Kamu tadi diapain salah klik ya? Hmm, Lihat dulu itu ya, sumbunya, lihat dulu sumbunya. hampir aja kebuang lagi. Nah gitu. Nah untuk naik ini silahkan kamu cari tahu sendiri ya. Iya. Aduh.
Eh, Berapa tadi nilainya? Berapa tadi nilainya? Kok 10 jadi 10? Tadi kan kamu udah benar tuh cara ngitungnya. Kalau 2 7, berarti kalau satu 7, berarti kalau 2 berapa? 14, betul. 14. Nah, ini kan udah bener nih. Berarti sampai jalur yang kedua, yang belok kanan udah betul. Tinggal yang naiknya. Coba kamu pikirkan gimana caranya dia naik. Begitu Ci tadi. Ya ada pipis. Ya ada pipis di sini. Mbak. Ini kamu udah sering bikin game, gampang banget ini harusnya kalau yang ini mah. Lihat yang sebelahnya, urutannya. Lihat yang sebelahnya, urutan kodenya. Ubah Y. Lihat urutan kodenya di sebelahnya. Kalau satu Berapa tuh kira-kira tuh? 7. Nah, kan? Urutan kodenya kamu Oke, lihat ke aku sebelahnya. tahu deh. Urutan kodenya lihat ke sebelahnya. Urutan kodenya juga lihat ke sebelahnya. Ya, sangat pintar ya. Sangat pintar. Ya, nah di situ itu bakal ngaruh nanti di akhir. Nah, jadi harus ada yang dibetulin tuh urutannya, disamain. Iya, iya. Nah, langkah terakhir supaya bisa Oke, jalan. oke. Nah, mantap. Sekarang tinggal mencapai titik X. Gimana tuh mencapai titik X? Gampang gak sih? Menurut kamu gampang kan? Wah, ini mah terlalu gampang. Gampang-gampangin. Dua soal lah dikerjainnya. Di mana? Di Apa? mana? Ya ini, ya Yang ke sumbu X-nya tuh gimana caranya? Mencapai finish berarti coba kamu cari mencapai finishnya di mana? Ada nggak yang mbak? ih, Oh, bukan bukan berarti bukan mencapai finish. Artinya kamu harus bikin lagi, bikin prosedur baru. lo apa? Apa? Menuju X gitu atau bebas lah namanya terserah kamu. Meluncur. Melun, pakai E dong, melun. Tuh, Nah, meluncur. oke, di sini kakak nggak bakal ngasih tahu lagi. Gak bakal ngasih clue apa-apa juga. Kamu silakan pikirkan sendiri gimana supaya dia bisa mencapai titik X. Hmm. Oke, betul kayak gitu. Ingat ya, dia jalannya kemana nih? Ke samping apa ke atas atau ke bawah? Kalau ke bawah ke atas berarti sumbunya ya bener yang itu. Hah? Nyek, nyek, nyek. Nah, udah sampai situ. Berarti dia tinggal jalan ke Ya, X-nya doang. Apa tadi? meluncur. Meluncur. Mantap. Nah, kenapa tuh malah ke atas dia jalannya bukan ngarah ke X? Iya, kenapa aku ngambilnya yang Y ya? Ya, Pintar. kenapa? Kenapa kamu ngambil yang Y? Fokus. Nah, Tek. widih, mantap, mantap. Sekarang tinggal dibuka, geser slide-nya, checklist. Ke satu soal lagi, kayaknya terlalu gampang ya. Wo, Oke, wo. di checklist. Atau enggak, klik aja atasnya tuh langsung. Klik aja atasnya langsung, sama aja kok.
Iya, betul, betul. Oke, kirim tugas. Nice. Sekarang back lagi. Kakak rekomendasikan di area bawah ya. Kakak rekomendasikan di area bawah masih tentang sumbu ya. Jadi biar lebih, karena memang prinsip dasarnya kalau main Scratch atau bikin game di Scratch Ini kita harus sangat paham tentang sumbu. Oke, boleh yang itu. Ahli meteorologi ya ya. kakak recommended yang ini. Awan debu Mars berputar mengelilingi planet ini. Anda harus lebih Nah, hati-hati. jadi roket kita tuh jangan sampai kena debu intinya ya, Mar ya. Nanti lihat nih ada debunya. Pokoknya kayak kayak kalau kamu tahu luar angkasa itu kan suka ada meteor gitu. Tapi ini lebih ke kayak badai mungkin ya. Nah, coba kamu lihat contohnya. Nah, tuh jadi dia tuh ada debu. Kamu harus jalan dari Mars ke bumi. Tapi jangan sampai nabrak Ih, debu itu. Nah, harus di situ udah disediain kode terbang dengan benar. Artinya itu tuh kode terbang ke arah kanan. Lalu nanti dia akan terbang ke arah bawah menuju bumi. Jadi dua dua prosedur tuh yang perlu kamu pakai. Tapi di situ ulanginya sama nilai X-nya kosong. Silahkan kamu kira-kira supaya si roketnya bisa terbang mencapai ujung sini nih. Biar nanti terbang wait. ke bawah langsung mengarah Awan ke bumi. Nah, berada gitu. di Berarti mana? kamu tinggal mengira-ngira ya. Nggak apa-apa dikira-kira aja karena kakak juga nggak tahu nilai pastinya berapa. Kita harus mencoba. Kalau gagal, ubah nilainya. Gitu. Oke. Ubah X-nya berapa tuh kira-kira? Jadi kalau kamu 4 nih, ulanginya 4. Lalu 4 berarti ini kali 4 kali 4 sama dengan 16 langkah. Jadi nanti si roketnya akan berjalan ke arah kanan sebanyak 16 langkah. Jalan Ya, nggak? enggak. Why? Kenapa tuh nggak jalan? Wait. Bentar. Coba. 45. Banyak juga. Jalan nggak? Jalan. Kurang, tak? Jalannya kurang. Buset, banyak banget. Gak usah sebanyak itu. Coba dianalisis lagi kenapa kira-kira dia tidak jalan. Bentar, pengen eksperimen dulu sebentar. Langsung. Mbak. Glitch. Coba ulanginya kita diapain ya ulanginya ya. Coba ulanginya kita 20 deh. Coba 20. Nah, lalu ubah X-nya kamu coba 5 dulu deh 5. Nah, jalan gak dia? Nah, aduh, Ya, kena badai dia. Kurang cepat berarti, Mar. Coba ininya apa namanya? Ubah X-nya tambahin deh 10. Ubah X-nya tambahin 10. Ya, coba dicoba. Nah, kan berhasil kan? Tapi itu terlalu cepat. Bukan terlalu cepat, tapi dia kelebihan. 20 lagi, ulanginya 20 lagi deh. 29 aja. Tapi kayaknya bakal tetap kelebihan deh. Tuh kan, tetap tuh keluar jalur katanya. 20 kayaknya cukup. Hmm. Nah, kan? Nah, sekarang silakan kamu pikirin gimana caranya terbang ke bawah. Tinggal gandakan doang. Udah mulai paham nih konsepnya ya. Nah, untuk perhitungan ulangi sama X-nya kayaknya udah bener ya nilainya segitu. Gak bakal beda jauh lah. Supaya si roketnya kepalanya ke bawah menghadapnya artinya sudutnya kita ubah jadi berapa?
Coba dicoba aja jadi 90. Contohnya kamu coba aja jadi 90. Gimana sih roketnya 10 kalau jadi minus. 90? Oh ya udah, kalau mau coba minus boleh. Ya kamu tinggal kira-kira aja nih kalau nah, kenapa tuh nggak jalan? Wah. Ya, Nah, pintar. mantap. Waduh, dia nabrak tuh, geraknya malah tetap ke kanan walaupun kepalanya udah ke bawah. Kenapa tuh? Kepalanya udah ke bawah, tapi geraknya tetap ke kanan. Nah, bukan dong, bukan biru yang itu dong. Ya, aku lagi nih ya. Nah, gitu. Dek, Jadi dia dah. lihat Y-nya tuh malah ke atas. Kamu tapi kalau nggak dicoba memang nggak sadar Sorry sih ya. ngelak, sorry ngelak. Oh iya, oke. Nah, udah mencapai bumi nih. Artinya kita tinggal menyusun kode ketika dia mencapai titik bumi lah ya. Ketika mencapai bumi itu dia mau ngapain? Coba kamu jauh jauh apa ke bawah deh, scroll ke bawah, ada kode lain gak sih? Coba kamu scroll dulu ke bawah. Bukan, bukan yang itu, yang ininya nih. Biasanya tuh udah disediain template-nya semuanya. Nah, ada kan? Coba cari nggak ada nggak prosedur mencapai bumi? Nah, ini ada nih. Ke atas, kamunya ke atas, ke atas. Nah, itu prosedur mencapai bumi itu ada yang kosong tuh. Kira-kira apa itu yang kosong? Kira-kira apa tuh yang kosong? Tuh, berarti disensor. Iya, mantap. Apa tuh kira-kira yang kosong? Jadi ketika dia sampai ke bumi gitu ya. Berarti kalau dia sampai ke bumi itu apa kodenya tuh? Nah, mantap. Jadi dia ketika menyentuh Earth nanti dijalanin deh kode mencapai buminya. Nah, gitu. Coba diulang dari awal. Nih, no, langsung siap. Nah, langsung siap. Seperti itu. Udah. Ini soalnya soal-soal gampang ya, karena ini cuma mengetes aja di bagian logika-logika yang perlu kita ulas balik gitu ya dari beberapa modul ke belakang. Dan silakan di checklist-checklist kayak tadi ya. Sebenarnya kalau di kelas grup ini cuma satu orang satu ya, Mar yang ngerjainnya ya. Satu orang satu, tapi kamu dua itu ya nggak apa-apa karena waktunya juga masih ada. Nanti setelah ini kakak akan bahas dulu terkait kelas yang bisa kamu pilih setelah menamatkan visual program ini. Oke, udah cukup dua aja. Tapi kalau kamu penasaran, prinsip mengerjakannya untuk soal-soal yang lain juga nggak jauh beda ya, nggak jauh beda kayak tadi ya. Jadi kalau kamu masih penasaran, nanti kamu boleh dikerjain tuh soal-soal yang sisanya. Oh iya, karena masih ada waktu, coba kita ini dulu, upload dulu punya kamu ke Halp Open, kode kamu, game kamu yang kemarin ke Halp Open, coba di share screen lagi. Kita upload dulu game kamu ke Halp Open, supaya bisa diakses oleh teman-teman di Algonova. Kamu masuk ke laboratorium kamu, di atas tuh ada laboratorium, bukan ke sini. Di atas kamu baca tuh ada laboratorium tulisannya tuh. Nah ini. Oke, nice. Setelah itu, nah ini nih new project punya kamu nih yang ini nih belum dinamain. Coba kamu klik. Nah, kayaknya yang ini gak sih? Benar gak sih? Oh, bukan. Back. Bukan ke situ backnya. Kembali aja ke sini. Nah, kamu pilih yang ini nih, new project kayaknya. Kayaknya yang ini deh. Nah, bukan juga ya. Coba kembali yang mana sih kemarin tuh? Yang minggu lalu, Mar. Bentar. Bukan juga. Berarti nah yang ininya coba yang satunya nih. Film. Nah, Nah, ini betul yang ini. Oke, kamu masih inget nggak cara upload ke Hub OPM-nya gimana?
Nih. Mar, kamu masih ingat nggak cara upload Ingat. ke Alpopemnya gimana? Nah, ini yang ini nih yang belum selesai nih. Tapi kamu udah tahu lah cara bikin level 3-nya gimana. Jadi kita harus nempel ke ungu. Oke, karena ini Tapi waktunya ini tinggal. level 3 tinggal gak apa-apa tinggal gini doang. Jadi jadi tempat tempat singgah sananya mereka gitu. Oh, ya udah. Ya terserah kamu lah sebagai pendesain gamenya ya. Kan minggu lalu ini pure kamu yang Oke. desain gamenya. Dan kamu yang bikin kodenya Proyek juga. Kakak cuma ngarahin doang kemarin. proyek. Enggak, jangan. Kamu klik lagi ke proyek yang tadi. Mana proyek yang tadi? Bukan. Nah, yang itu Hmm. kayaknya. Nah, oke. Sekarang kamu klik deskripsi and publikasi. Nah, di sini kamu Oh, namain gamenya apakah game apa ini? Game labirin. Bukan, jangan labirin terus lah. Bebas lah ya namanya. Kita udah pakai nama itu di beberapa project kamu sebelumnya. Kamu suka banget nih bikin game labirin ya. Padahal kakak kemarin nyaraninnya game kayak Mario Bros. Cuman ya udahlah, labirin kesukaan kamu. soalnya aku juga sama menyelesaikan masalah. Oh, suka menyelesaikan masalah ya. Memang semua game biasanya punya masalah ketika dibikin. Oke, namain lah. Bebas lah, terserah kamu namanya apa. Nah, Fun, fun game Umar gitu. Kamu kasih tahu ini ada 3 level, tapi level ketiganya cuma buat have fun aja gitu. Level ketiganya nggak cukup gitu ya, nggak cukup waktu. Nggak usah disamain. Kamu terserah lah mau ngasih deskripsinya apa. hmm. Fun, fun game. Oh, level 3 fun space. Oke, Halpopem ke kelas. Dan nonaktifkan remix. Takutnya nanti ada orang yang ngubah-ngubah game kamu. Oke. Dan bagikan, klik bagikan. Nah, dah. Oke, tutup udah itu. Nah, oke, udah dibagikan. Sekarang tinggal kakak membahas tentang kelas yang bisa kamu pilih setelah melanjutkan dari visual programming. Oke, jadi nanti setelah tamat kelas ini, Mar, sebetulnya ada beberapa rekomendasi kelas yang bisa kamu pilih gitu ya. Nah, nanti juga sama ada sertifikatnya kayak kelas ini. Nanti kalau kelas ini sertifikatnya kakak kirim beserta rapot terakhir kamu ya. Tapi kayaknya nggak hari ini deh. Oke, sebelumnya katanya selamat nih, kata Algonopanya selamat ya untuk Umar yang sudah menamatkan 36 listen. Wow, itu panjang banget, makanya sampai 8 bulan. 36 listen dan waktu yang tidak sebentar itu adalah pencapaian yang luar biasa, konsistensi yang luar biasa bagi kamu ya yang memang memiliki semangat belajar yang tinggi. Selamat student project pair and next level. Next level itu kayak kenaikan kelas. Kamu kalau dari kelas 1 naiknya ke kelas berapa? 3. Oh, masa dari kelas 1 ke kelas 3 sih? Loncat, ada yang loncat. Ada yang loncat emang bisa. Ya, dari kelas 1. Karena dia Hmm. terlalu terlalu gampang jawab soal dan pertama terus dia Wow, tandingannya kelas 3. waduh. Ada yang kayak gitu ya, kakak baru tahu. Mungkin baru ya itu. Kalau zaman kakak nggak ada yang kayak gitu soalnya. Oke, ya, ya intinya naik level. Kamu dari kelas 1 pasti naik ke level yang lebih tinggi. Entah itu level ke kelas 2 atau kelas 3. Nah, di sini juga visual programming itu ada lagi kelas game yang lebih tinggi. Ya, atau kelas yang lebih tinggi intinya. Walaupun nggak sama-sama game. Kita lihat apa aja. Aku tahu. Kamu sudah siap untuk kelas selanjutnya. Kamu udah siap belum untuk kelas selanjutnya nih, Mar? Nah, jadi kalian sudah jauh Ya, lebih hebat dari sebelumnya. iyalah.
Ya kan, pasti dong ya. Kamu udah jauh lebih hebat dong daripada sebelum ikut kelas visual programming. Kamu udah ikut kelas digital literasi waktu itu sampai 32 lesson. Wow, itu juga sangat luar biasa ya. 32 lesson, lalu kamu lanjut ke kelas visual programming, 36 lesson. Itu lebih Apalagi panjang kalau itu. jumlah semuanya. Ya, kalau enam disatuin. puluh 68 eh ya 68 listen aku kerjain. Tuh, betul. Itu panjang banget ya. Makanya pertemuannya aja bisa sampai 1 tahun lebih. Bahkan hampir 2 tahun lah ya kalau di total sama digital literasi. Dan udah pasti kamu lebih cakap, lebih hebat berbicara laptop dan game Scratch dibanding teman-teman yang nggak ikut kelas seperti ini. Nah, apa yang akan kita pelajari selanjutnya nih, Mar? Jadi di Algonova itu ada beberapa tingkatan modul ya. Ketika kamu sudah menamatkan kelas digital literasi kemarin, ditawarin game visual programming ini atau game Scratch ini sebagai kelas lanjutan gitu ya. Nah, setelah Scratch, apa kelas yang biasanya para anak-anak Algonova itu ambil untuk naik kelas? Yang pertama nih, ini proyeknya Nah, nggak bisa dibuka ya. Aduh, kenapa ya? Kakak nggak bisa buka. Oh iya, oh bisa bisa guys, bisa. nah, Oh enggak ya, nggak tersedia tuh. Ya nggak bisa dibuka. Kenapa ya proyeknya nggak bisa dibuka? Tapi ada beberapa nanti proyek yang bisa kita lihat deh. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi setelah Umar coba project menamatkan dua. apa? Coba Jadi project dua. setelah Project 2 juga sama. Ini kakak udah sering buka, nggak bisa semua ya. Kalau di kakak nggak tahu kenapa. Nah ini tidak kedewasaan tidak diketahui. Jadi kakak tuh dianggap anak kecil ya, belum login kayaknya ini di Robloxnya ya. Kayaknya ini belum login deh di Robloxnya ya. Jadinya nggak bisa dibuka di Roblox. Itunya belum login di Roblox webnya. Ya, habis ini aku pengen main Roblox. Nah, jadi kita lihat contoh 3D maps yang udah dibikin aja. Kalau ini nggak bener-bener game, ini dia cuma bikin mapsnya doang. Jadi, Mar, nih kakak kasih tahu, dari visual programming, tingkat selanjutnya yaitu yang lebih atas adalah Roblox. Nanti dari Roblox ada namanya game Unity, ya. Kamu tahu pernah dengar nggak game Unity itu apa? Belum pernah. Nah, nih beberapa game terkenal yang dibikin pakai Unity. Jadi Unity itu kayak Roblox lagi, tapi dia apa namanya lebih lebih atas lagi tingkatannya. Kamu tahu Free Fire nggak? Hmm, Kamu tahu Free Fire nggak? iya. Hah? Hmm. Nah, itu game Free Fire itu dibikinnya pakai Unity. Kan kalau Roblox kita tahu lah ya game-game Roblox ya berarti ada di dalam Robloxnya gitu ya. Kalau game Roblox mah kayak Stumble Guys, Grow Garden dan game-game Roblox yang naik gunung lainnya. Stumble Guys punya gamenya sendiri. Ya, kalau Stumble Guys tapi dia gaya gamenya itu kayak Roblox gitu ya. Semi kotak-kotak Hmm. gitu kayak Roblox dia gaya. Tapi itu juga memang dibikinnya memang pakai Roblox Studio ya, Mar ya. Jadi Stumble Guys itu memang dibikin pakai Roblox Studio. Ya, memang dia pakai Roblox. Jadi mungkin ada Stumble Guys yang dibikin pakai game engine lain, tapi pakai Roblox Studio juga ada. Ah, aku malah mau nyender tapi malah ke besinya jadinya kebentuk. Waduh, sakit nggak tuh? Enggak. Nah, lalu kamu tahu nggak game ini? Pokemon Go. Kamu pernah dengar Pokemon Go nggak? Ya, Hah? pernah denger? Pernah denger? Genshin Impact. Kamu pernah denger nggak Genshin Impact? Iya, pernah. Nah, itu Genshin Impact juga dibikin sama Unity. Nah, tapi itu memang kalau levelnya udah tinggi banget lah ya. Kalau kamu udah SMA atau kuliah, baru deh boleh pakai Unity. Kalau masih SD, SMP sih baiknya memang tamatin dulu di Roblox ya. Nah, jadi itu ya tingkatan dari visual programming itu adalah Roblox di tingkat selanjutnya. Nanti kamu akan diajarin cara bikin-bikin map seperti ini ya. Karena ini mapnya tuh ada map yang udah jadi. Jadi kayak aset aja, tinggal bangunan, kita tempel aja bangunan-bangunannya gitu ya. Kita tinggal susun. Dan cara ngodenya, cara codingnya juga beda ya Mar ya. Kalau di Iya, visual beda programming, banget.
Ya, kalau di visual programming kodenya ya pakai blok-blok kayak tadi. Nah, kalau di Roblox kodenya kayak gini nih, Mar. Lihat nih. Nih, Iya, kodenya aku kurang lebih kayak gini. Ya, nih kakak liatin langsung nih kode-kode ininya ya. Ntar, apa namanya? Nah, kurang lebih nanti kode-kodenya tuh real kayak gini ya. Kode-kodenya belum. tuh kode-kode yang seperti ini kalau di dalam game Roblox. Jadi nggak bakal kayak Scratch ya, yang lebih mudah dipakai ya. Kalau Scratch kan kita tinggal masuk-masukin aja blok kodenya. Kalau ini enggak. Jadi kita Wah, bener-bener ini bikin sendiri. iya, nantinya memang kalau game Roblox seperti ini cara kodenya. Dan ya harus lebih banyak ngetik nantinya ya, karena memang teksnya kita ketik manual. Tapi karena sekarang udah banyak AI, kita bisa minta bantuan AI-nya nanti untuk mengetikkan aja gitu. Seperti itu kalau untuk game Roblox. Dan kita bahas ke selanjutnya apa? Di sini apa nih? Nah, wah ini modulnya ya. Coba kita lihat modulnya, Mar. Kita akan belajar apa aja nanti di game Roblox ya. Nah, nanti di game Roblox ini, Umar akan bertemu dengan 6 modul ya. Modul pertama itu tentang start digital, penggunaan mouse, keyboard, dan sistem berkas. Jadi nanti kamu akan diajarin dulu cara pakai mouse. Karena, Mar, apa ya? Kamu pernah main Tinkercad nggak? Apa? Kamu pernah buka Tinkercad nggak? Oh, Perasaan baru kamu tahu. pernah deh bahas Tinkercad deh. Baru tahu aku. Oh baru tahu. Ya udah, nih lihat nih kakak nih. Jadi kalau di dunia tiga dimensi, ya Mar ya, game tiga dimensi menggunakan mouse juga nggak mudah. Kita perlu belajar dulu nih cara pakai mouse di dunia tiga dimensi itu seperti apa. Kakak contohinnya di sini aja di Tinkercad. Nih, contohnya gini. Tapi kakak kebetulan nggak pakai mouse lagi sekarang mah ya. Mana ya? Aduh, lama banget nih kebukanya. Bentar-bentar. Ini penting untuk kamu ketahui. Waduh, lama Wah, kok. Lama. Loading terus. Bentar, sebentar lagi. Kak, Tetaplah. Ya, ini dikit udah jam 5 ini. iya sih ya udah jam 5 ya. Oh ya udahlah yang ini ya. Nah, ini nih. Contoh. Ini kan tiga dimensi Loh, nih, Mar. Nah, kalau tiga dimensi, ini tuh kamu perlu belajar caranya ngelihat dari depan, ngelihat dari samping, nah, ngelihat dari atas, lalu ngelihat dari bawah. Nih, bawah nih. Tuh. Ya, jadi kalau dunia tiga dimensi itu seperti ini. Jadi nanti di dalam game juga kita akan mendesain aset yang bisa kita lihat dari bawah, atas, kiri, kanan, dan depan gitu ya. Dan itu cara mm-mm. penggunaan mouse-nya beda nanti ya Mar ya. Nah makanya nanti di modul pertama Roblox-nya nanti kita akan tentang penggunaan mouse, keyboard, sama sistem Digital. berkas gitu. Ini penting nantinya. Kalau kamu lanjut ke kelas Roblox seperti itu. Oke, kita Ya. lanjut deh karena memang waktunya juga udah ini ya. Nah, ini alurnya. Jadi nanti kamu game developer, lalu game design, dan programmer dan designer. Jadi kalau di dalam game, yang pertama kamu tuh susun kodenya, ya yang dinamakan game developer, lalu kamu desain, karakternya itu didesain gitu ya, didesain, tempat gamenya didesain. Lalu yang terakhir tinggal dikode lagi dan lalu terakhir tinggal satukan kodenya dan desainnya. Ya, jadi nanti tahapannya banyak kalau di game yang asli ya, kayak di Roblox. Jadi kamu bikin Ya. asetnya, kamu bikin kodenya, kamu satukan kode dan asetnya. Itu kan. Nih, misalnya aku bikin treadmill. Jadi kita harus ke naik ke treadmillnya. Iya, betul. Jadi kalau kita naik ke treadmillnya itu harus ada kodenya. Jika aku naik treadmill langsung kalau di set, jika aku naik treadmill akan bertambah. Ini bertambah beneran, ribet beneran. Wah, Ya memang gitu. Kamu kamu pernah gendong-gendongan nggak kalau di Roblox? ya makanya itu.
Nah, itu gendong-gendongan juga itu tuh pakai kode ya, Mar ya. Itu tuh nggak asal bisa gendong, itu pasti ada kodenya. Kalau di Roblox itu ada kodenya itu. Nah, makanya Semua kata kakak pasti juga kalau ada menyusun kode. game yang asli itu lebih seru, tapi memang lebih susah ya. Ya, ada tantangan tersendiri lah. Oke, jadi Peningkatannya cuma dua. peningkatannya Seru cuma dua. tambah seru. Tapi tambah susah kodenya. Betul lah, jelas. Sesuatu yang lebih bagus, yang lebih keren itu pasti lebih susah pembuatannya, bener nggak? Karena akan meningkat progresnya. Betul, karena progres kamu juga nanti skill kamu akan meningkat dari situ. Oke, berarti cukup segitu penjelasan tentang kelas lanjutan dari kakak ya. Dan sekali lagi kakak ucapkan selamat pada kamu yang udah menamatkan kelas visual programming ini. Banyak Kalau murid-murid aku kakak juga yang udah menamatkan kelas ini, termasuk sekarang bertambah kamu juga menamatkan kelas visual programming dengan catatan ya. yang baik ya. Kamu eh, sebagian garis besar yang ada di modul berhasil kamu pecahkan ya dengan yang kakak jelaskan sedikit tapi kamu mampu memecahkannya dengan baik. Good lah. Oke, jadi seperti itulah pertemuan kita di hari ini dan semoga nanti kamu bisa enjoy di kelas Roblox yang barunya. Kita foto dulu lah ya. Untuk sertifikat dan rapot nanti kakak kirimkan menyusul ya. Kakak juga nanti Iya. minta foto Ya. kamu ke Bunda untuk kakak susun di album foto murid-murid kakak. Nanti kakak satukan di sana. Walaupun udah ada foto kamu sih sebetulnya yang dari kelas digital literasi ya. Tapi nggak apa-apa kan ini beda kelas jadi tambahin lagi aja. Oke, ayo foto. Iya ya kakak baru sadar kamu botak lagi ya. Enggak. Kakak baru sadar ya kamu dipendekin lagi rambutnya. Ya udah, ayo fotolah dalam hitungan 30, 1, 2, 3. 30. Oke, sekali lagi. Karena ini pertemuan terakhir, jadi harus banyak fotonya. Yang benar dong, mukanya yang kelihatan. Satu, apa sih itu yang kamu pakai? Ini mainan. Oh, ya udah, ayo. 1, 2, 3. Oke, thank you, Mar. Sehat selalu dan semoga bisa bertemu di lain waktu. Bye. Nah, Assalamualaikum, Kak. Salam.